Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum IGD Ari Astina alias Jering. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman terhadap Adam Denny dengan terdakwa IGD Ari Astina alias Jering kembali digelar. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum IGD Ari Astina alias Jering. Majelis Hakim memutuskan kasus dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Dengan acara pemeriksaan IGD Ari Astina alias Jering tersebut tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796/Pitsus/2021/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa tersebut di atas. Sidang lanjutan akan digelar pada Rabu 12 Januari 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi secara offline atau menghadirkan terdakwa Jering ke dalam persidangan. Kasus ini bermula saat Adam Denny meminta Jering membeberkan bukti ke publik terkait tuduhan banyak artis menerima uang karena mengaku terpapar corona. Tak lama berselang, akun media sosial Jering hilang dan menuduh Adam Denny menghapusnya. Jering kemudian menelpon Adam Denny dan dugaan pengancaman terjadi melalui sambungan telepon. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Unjuk rasa warga Lombok terus bergulir. Warga meminta agar polisi segera mengusut tuntas kasus dugaan ujaran kebencian yang dianggap melecehkan makam leluhur warga Lombok. Gelombang unjuk rasa di Lombok, Nusa Tenggara Barat terus bergulir. Warga bergerak menuju kantor Bupati Lombok Timur untuk mendesak aparat keamanan mengusut tuntas kasus dugaan ujaran kebencian yang dianggap melecehkan makam leluhur. Ribuan massa datang dari berbagai daerah dan berorasi agar Ustadz Mizan Kutsiah yang merupakan tokoh pesantren As-Sunnah segera diadili. Sebelumnya, penceramah sekaligus pimpinan pondok pesantren As-Sunnah, Ustadz Mizan Kutsiah resmi ditahan oleh Polda NTB sejak Senin lalu. Polisi mengamankan Ustadz Mizan karena pertimbangan keamanan, namun statusnya belum sebagai tersangka. Statusnya masih saksi dan hasil keterangan dari beliau masih kita dalami dulu dan akan dipelajari oleh penyidik dan tentunya akan dilakukan gelar perkara. Sebelumnya, Ustadz Mizan Kutsiah dilaporkan massa yang menilai pernyataannya yang beredar di media sosial bisa memecah belah umat. Dalam video viral, Ustadz Mizan dinilai menghina makam leluhur, para ulama, serta cara peribadatan umat muslim di Lombok. Ustadz Mizan telah mengklarifikasi bahwa video yang telah beredar sudah diedit. Maka kita katakan pertama ini adalah pemotongan video dan ini membuat fitnah, membuat kerancuan dan keributan di masyarakat. Meski telah meminta maaf, proses hukum yang menjerat Ustadz Mizan tetap berjalan. Secara bersamaan, Polda NTB juga menyelidiki kasus perusakan pondok pesantren As-Sunnah Asuhan Ustadz Mizan yang terjadi pada Minggu dini hari lalu. Sejauh ini sudah 17 orang diperiksa sebagai saksi, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Setelah tiba di Batam, sebanyak 8 jenazah korban kapal tenggelam di Johor Bahru, Malaysia kembali dipulangkan ke daerah asal mereka. 5 jenazah berasal dari Lombok Timur, 2 dari Lombok Tengah, dan 1 dari Lumajang, Jawa Timur. Jenazah PMI Dedi Suryadi, korban kapal tenggelam di Johor, Malaysia, tiba di kampung halamannya di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Kedatangan jenazah korban disambut haru oleh keluarga. Korban berangkat ke Malaysia pada 6 Desember 2021 bersama saudara iparnya, Herna Wandi, yang sampai saat ini belum diketahui nasibnya. Suasana serupa juga menyelimuti keluarga Rusdi dan Supardi di Lenek, Keramban Beak, Kecamatan Lenek. Jenazah kedua korban pun langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat.
Sementara satu jenazah lagi atas nama Ahmad Sutrisno, warga Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong. Jumlah jenazah PMI asal Lombok Timur yang dipulangkan pada Rabu sore sebanyak 5 jenazah. Dari Kabupaten Lombok Tengah ada 2 jenazah PMI yang juga dipulangkan pada Rabu sore. Jenazah atas nama Baharudi dan Sadi, keduanya asal desa Barebali, Kecamatan Batu Keliang. 14 Desember itu sudah kita pulangkan juga 7. Nah sekarang ini juga 7. 2 dari Lombok Tengah, 5 itu dari Lombok Timur. Kebetulan yang 2 ini dari desa Barebali. Sementara di Jawa Timur, 1 jenazah korban tenggelamnya kapal di perairan Johor Bahru, Malaysia juga tiba di Bandara Juanda. Jenazah atas nama Sri Mindari ini diterima tim Satgas Penanganan Pekerja Migran Indonesia Mabes Polri dan langsung dibawa ke rumah duka di Desa Kaliboto Kidul, Jatiroto, Lumajang. Tangis keluarga pun pecah saat menerima kedatangan jenazah ibu 2 anak ini. Para korban kapal tenggelam direkrut oleh sindikat penyalur pekerja migran ilegal. Mereka dikirim ke Malaysia melalui jalur laut. Namun as kapal cepat yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Tanjung Balau, Johor Bahru, Malaysia pada 15 Desember 2021 lalu. Tim Liputan Ayus melaporkan. Sementara itu pemirsa, otak sindikat pengiriman PMI ilegal ke Malaysia akhirnya ditangkap polisi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Polisi juga menyita uang ratusan juta rupiah dari rekening pelaku. Mulyadi alias Om menjadi sosok paling dicari pasca tenggelamnya kapal yang mengangkut 64 orang pekerja migran ilegal di perairan Tanjung Balau, Johor Bahru, Malaysia. Kecelakaan ini menewaskan 21 orang dan 30 lain yang masih dinyatakan hilang. Nama Mulyadi terungkap setelah Susanto alias Acing, pemilik kapal cepat ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Bintan 5 hari lalu. Dari keterangan Acing diketahui jika ia menerima order pengiriman PMI secara ilegal dari tersangka Mulyadi. Untuk 1 orang PMI, Acing mendapat upah dari Mulyadi sebesar 1,5 juta rupiah. Sementara Mulyadi sendiri diketahui sudah lama menjalankan praktek haram ini. Ratusan bahkan ribuan PMI ilegal diduga sudah dikirim pelaku ke Malaysia. Dari setiap PMI ia menarik biaya mulai 5 hingga 10 juta rupiah yang akan dipotong dari gaji bulanan mereka. Ya, bahwa saudara M inilah ya yang mempunyai kaki tangan ataupun orang-orang ataupun agen yang melakukan perekrutan dari daerah-daerah, kemudian yang digeser ke Batam, kemudian diseberangkan ke Bintan. Hingga saat ini, Ditkrimum Polda Kepulauan Riau sudah menetapkan 4 tersangka terkait tenggelamnya kapal pengangkut PMI ilegal ini. Untuk pelaku Mulyadi alias Ong, selain dijerat dengan pasal perdagangan orang, ia juga akan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Karena polisi juga menemukan dana fantastis dalam rekening pelaku dan istrinya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, Anyus melaporkan. Pemirsa, tangan seorang bocah tertancap pagar besi sedalam 6 cm. Bocah pun segera dievakuasi dan dioperasi untuk mengangkat besi tersebut. Bocah berusia 10 tahun ini terpaksa harus menahan sakit sambil memanjat pagar. Pasalnya, tangannya tertancap ujung besi pagar di rumah warga di Jalan Daeng Tata, Kota Makassar. Tim rescue Damkar Makassar yang tiba di lokasi segera menenangkan bocah dan membungkus tangan yang tertancap agar tidak mengeluarkan semakin banyak darah. Besi pagar pun akhirnya dipotong menggunakan gurinda kecil. Setelah terpotong, korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk dioperasi. Pada saat jadi kami tidak berani untuk menarik langsung. Jadi kita hanya potong pagarnya saja. Nanti yang di rumah sakit yang membedah. Itu kira-kira panjangnya masuk itu besi berapa kira-kira? Sekitar 6 cm. Kejadian berawal saat korban bersama teman-temannya bermain sambil memanjat pagar. Namun karena pagar licin, bocah terjatuh dan tangannya tertancap besi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur hingga Kamis pagi ini masih fluktuatif. Dalam kurun waktu 1 minggu terakhir, Gunung Semeru sudah 3 kali memuntahkan awan panas guguran dengan jarak luncur berkisar 4.000 hingga 5.000 meter.
Aktivitas Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur hingga saat ini masih fluktuatif. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, hari ini tercatat gempa guguran sebanyak 30 kali, gempa vulkanik dalam 1 kali, dan gempa tektonik lokal 1 kali. Sejak 1 minggu terakhir, Gunung Semeru memuntahkan awan panas guguran sebanyak 3 kali, dengan jarak luncur mencapai 4.000 hingga 5.000 meter. Meski awan panas, guguran Gunung Semeru tidak berdampak ke permukiman warga, namun sejumlah desa di kaki Gunung Semeru mengalami hujan abu. Petugas mengimbau masyarakat yang berada di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada dan melakukan arahan dari petugas. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih di level 3 siaga. Kita akan pantau bersama bagaimana kondisi terkini terkait aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru. Sudah bergabung bersama iNews Siang Kepala Pos Pengamat Gunung Api Semeru, Bapak Liswanto. Selamat siang, Pak Liswanto. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, ya. Baik, Pak Liswanto, hingga siang hari ini apakah hujan abu masih terjadi? Kalau intensitas hujan abu tidak teramati hari ini ya, karena memang cuaca cukup bagus, kemudian tidak ada guguran awan panas hari ini. Guguran awan panas terakhir tercatat kemarin tanggal 5 sekitar pukul 8.35. Untuk gempa sendiri yang masih fluktuatif beberapa kali terjadi, ini penyebabnya apa, Pak? Ya, kalau kegempaan sih sekarang sebenarnya di depan itu ada gempa-gempa permukaan seperti gempa hembusan, kemudian guguran-guguran lava. Untuk gempa-gempa yang lain saya kira belum ini ya, masih didominasi oleh gempa-gempa permukaan. Terasa kencang nggak, Pak, gempa-gempa tersebut? Kalau gempa permukaan tidak terasa ya, Pak. Jadi biasanya aktivitas hembusan sama guguran-guguran lava, jadi tidak akan terasa. Untuk pihak pos sendiri mengamati dalam jangka waktu dekat sekitar 1 minggu ini, bagaimana prediksi dari aktivitas Gunung Semeru, Pak? Kami tidak bicara prediksi ya, Mbak. Jadi ditekankan kami tidak bicara prediksi, tapi yang kami bicarakan adalah data. Kita punya data seismik, kemudian data pemantauan visual ini yang kita amati, kemudian kita lakukan hasilnya kita laporkan sebagaimana mestinya. Kalau berbicara prediksi, kita tidak boleh ya, artinya kita hanya berbicara masalah data. Untuk ke depan, paling tidak ya kita sesuai dengan rekomendasi yang sudah ditetapkan oleh BMBG. Nah, rekomendasi itu yang akan menjadikan acuan untuk kita bagaimana sebenarnya kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Oke, apa antisipasi untuk mengatasi adanya dampak buruk dari aktivitas Semeru nantinya? Saya kira untuk masyarakat sudah sangat bijak dan sudah sangat bisa menyikapi. Artinya informasi dari Gunung Api Semeru udah kita kirim setiap 6 jam sekali ke stakeholder, ke WA Group. Jadi artinya ada relawan nanti akan bisa menyampaikan ke masyarakat tentang aktivitas dan perkembangan Semeru yang disampaikan berdasarkan laporan yang sudah disampaikan. Baik, jadi pihak pos pengamat masih rutin memberikan informasi terkini kepada warga. Terima kasih atas informasinya, Bapak Liswanto, sudah memberikan update terbaru di iNews Siang. Pemirsa, sebuah truk terperosok di tengah banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang. Banjir semakin parah akibat adanya air pasang laut. Insiden ini terjadi di jalan lintas Kabupaten Aceh Timur, Gayo Lues, tepatnya di Gampong Brandang, Kecamatan Perulak Barat, Aceh Timur. Awalnya pengemudi truk berusaha menerobos genangan air setinggi 1 meter lebih. Tiba-tiba truk terperosok hingga terbalik ke kanan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Banjir yang masih terjadi di beberapa kawasan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, sejak beberapa hari lalu masih belum juga surut. Hal ini semakin diperparah dengan adanya air pasang laut. Tanggul penahan banjir Teluk Halban juga jebol beberapa hari lalu. Banjir pun hingga masuk ke area rumah warga. Kecamatan Seruwai, Bendahara, Manyak Pait, dan Kecamatan Rantau merupakan wilayah yang terkena banjir parah. Hingga saat ini banjir masih terjadi di 21 desa yang ada di Kecamatan Bendahara. Yang berdampak banjir.
saat ini kami bersama Forkopimcam telah mensuplai bantuan-bantuan dapur umum yang sudah didirikan sebanyak lebih kurang 20 dapur umum dan diprediksi pada hari ini terus bertambah. Mengingat debit air sampai dengan saat ini terus bertambah dan belum ada memberikan tanda-tanda penurunan. Harapannya mungkin semua pihak yang dapat mendukung masyarakat untuk diberi bantuan-bantuan tambahan. Sementara di tengah banjir besar yang melanda Aceh, sejumlah warga berinisiatif untuk menjadi ojek rakit guna menyeberangkan warga dan kendaraan yang ingin beraktivitas. Dengan menggunakan alat seadanya berupa pelepah pisang yang dilapisi papan ini, warga pun menyeberangkan satu persatu pengendara sepeda motor dengan menggunakan rakit. Dengan membayar tarif sebesar Rp10.000, warga pun sudah bisa melewati genangan banjir. Dalam sehari, ojek rakit ini dapat meraup untung mulai Rp50 hingga Rp100.000 per hari. Patok, Pak? Kadang-kadang 10.000. Jadi banjir ini membawa berkah tersendiri untuk warga ya, Pak? Ya inilah usaha kayak gini lah, nanti daripada orang nggak lewat, ya kita bantu, kita sama-sama membantu gitu. Nah, jadi kalau nggak kita bantu, orang pun nggak bisa lewat. Banjir yang melanda Aceh merupakan banjir yang terbesar sejak tahun 2006 lalu. Dari Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang ibu hamil nekat menerobos banjir akibat tidak ada jalan alternatif karena jembatan ambruk. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses penghubung Kecamatan Abad dan Kota Kalabahi yang ambruk. Terekam video amatir petugas, ibu hamil ini menerobos banjir karena tak ada jalan alternatif lain ketika jembatan ambruk. Sementara seorang ibu sambil menggendong bayinya memilih nekat lalui jembatan ambruk daripada ikut aliran sungai yang masih nampak deras. Jembatan ambruk menghubungkan Kecamatan Abad dan Kota Kalabahi ambruk. Hujan yang terjadi kemarin sore mengakibatkan banyak ruas jalan putus. Kayu batu semua itu nanti kita akan kerjakan hari ini. Diharapkan sebelum hujan turun itu sudah bisa dibersihkan. Ini ada beberapa titik. Satu itu ada di Turun Welai, kemudian di Ruila, kemudian di jembatan Panating ini. Nah, untuk jembatan Panating ini sepertinya sudah bisa ada alternatif lagi. Kecuali kita harus buka jalan alternatif. Kita nanti kita buka sehingga kita bisa ada mobilisasi orang dan barang bisa lewat dengan baik. Selain alat berat difungsikan untuk melakukan evakuasi bebatuan dan material yang menutup badan jalan, warga pun bergotong royong membantu membersihkan endapan lumpur di wilayah mereka. Beberapa ruas jalan sudah bisa dilalui kendaraan, namun jembatan Pailelang masih ambruk. Sementara Pemda setempat masih membuka jalur alternatif lewat sungai, hanya untuk kendaraan roda 2 maupun 4. Dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Diduga karena tanah labil, bangunan sekolah di Gianyar, Bali ambruk. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.